Shalom, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya atas nama Melani Anjeli Samuel Kela. Saya atas nama Marheni Putri Dembilaka. Saya Marlina Ratu. Saya Jumati Tanggalape. Saya Junawar Tamu Kekuali. Saya Mirkianus Namawi. Saya akan menceritakan tentang pengantar sejarah Israel. Yang pertama tentang dua kisah penciptaan. Yang kedua mencatat tentang manusia jatuh ke dalam dosa dan dihukum. Yang ketiga tentang menceritakan tentang daftar leluhur dari Adam sampai Nuh, para pahlawan, bangsa dan suku. Yang keempat tentang kisah kelahiran para raksasa karena dosa. Yang kelima tentang kisah air bah sebagai hukuman dosa. Yang keenam tentang daftar leluhur yang menyebar ke seluruh wilayah. Yang ketujuh tentang dosa Menara Babel. Yang kedelapan tentang daftar keturunan dari Nuh dan Abraham. Yang berikut tentang kisah menurut tradisi P. Yang hari pertama tentang terang, hari kedua tentang langit dan air, yang ketiga tentang tanah dan tumbuh-tumbuhan, yang keempat tentang penciptaan, sumber terang, matahari, bulan, bintang, yang kelima tentang hewan di langit dan di air, yang keenam tentang tumbuhan dan manusia, hari ketujuh yaitu Sabat atau hari berkat. Yang berikut tentang kisah penciptaan menurut tradisi Y. Tradisi Y dimulai dengan kisah penciptaan manusia dan bagaimana Allah mengatur alam semesta di sekitar manusia, serta bagaimana manusia mengatur bumi seisinya serta mempertanggungjawabkan. Yang ketiga tentang kisah dosa di Taman Eden. Pertama, ular menggoda manusia sehingga mereka jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang benar yang sangat dilarang oleh Tuhan. Dan akhirnya manusia merasa malu karena setelah makan buah itu mereka sadar sedang telanjang. Pada akhirnya Allah menghukum mereka, baik ular maupun Adam dan Hawa. Ketiga, Kain dan Habel. Dalam sumber Y, penulis menegaskan bahwa keterasingan manusia memberikan dampak fatal pembunuhan. Sisilah Kejadian 45. Dalam Kejadian 4, tradisi Yafis menyebutkan bahwa Adam mempunyai anak baru, Seth, dan hal ini merupakan titik balik kisah. Sejak saat itu manusia menyebut Allah Yahweh. Akan melanjutkan poin yang ke-6 ialah tentang raksasa yang lahir dari dosa. Poin yang ke-7 tentang Nuh dan air bah. Tradisi Y dan P sangat berhubungan erat dalam kisah ini. P berasal pada tradisi Y untuk menunjukkan arah karya penyelamatan Allah. Tradisi Y dan P sebenarnya mempunyai pesan yang sama. Dalam tradisi Y, Allah menyampaikan pengampunan, menarik kutuk dari bumi. Manusia mungkin tetap memilih dosa, tetapi kebaikan Allah akan tetap melimpah sepanjang masa. Sedangkan dalam puncak tradisi P, Allah memperbolehkan manusia untuk memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan. Poin yang ke-8 ialah daftar bangsa-bangsa. Penduduk dunia dibagi menjadi 3 golongan anak-anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Sem leluhur suku Aram, Asyur, Arab, dan semua suku Semit di sebelah timur. Ham adalah leluhur suku Semit Barat, Kanaan, dan Afrika Utara. Sedangkan Yafet menurunkan orang-orang bukan Semit di sekitar Laut Agea, Yunani, Hitit, dan orang-orang Siprus. Menara Babel. Tradisi Y mengakhiri dengan mengatakan bahwa dosa tidak berhenti dengan air bah. Manusia merasa bahwa pembangunan Menara Babel itu megah, tetapi Allah menganggapnya sampah. Tradisi Y mempermainkan olok-olok ini. Menara itu Babel dan hasilnya adalah hukuman Allah atau kekacauan. Dan yang terakhir, dalam tradisi Y menunjukkan ciri-ciri akhir. Yang pertama, kebaikan ciptaan dan berkah Allah bagi manusia. Yang kedua, sejarah diwarnai dosa bertambah-tambah. Yang ketiga, hukuman Allah yang besar adalah air bah. Yang keempat, pembaharuan ciptaan Allah adalah berkah bagi Nuh. Selanjutnya, dosa tetap merajalela seperti dalam Menara Babel, dan pilihan Abraham menjadikannya berkah bagi semua bangsa. Baik, kita lanjut. Para leluhur dalam bangsa. Kisah Abraham. Allah menyampaikan janji kepada Abraham, dan janji itu mau diperkembangkan dalam Pentateuch.
tetapi janji itu sudah diwahyukan selama kehidupan Abraham. Janji itu ialah bahwa akan memberikan tanah bagi Abraham dan semua bangsa akan mendapatkan berkat. Allah memberkati Abraham dan memilihnya karena Abraham setia kepada Allah. Ini dasarnya adalah tradisi Y, tetapi kemudian diolah tradisi P dan beberapa unsur dari tradisi E juga dimasukkan ke dalamnya. Kisah Ishak dan Yakub. Dua kunci kisah Ishak ialah perkawinannya dengan Rifka dan tanah asal, kelahiran anak-anak mereka yakni Esau dan Yakub yang kembar. Kisah Yusuf. Yusuf mempunyai dua orang anak yaitu Efraim dan Menaceh yang merupakan dua suku kuat di utara. Tradisi tentang Yusuf akhirnya merupakan tradisi iman Israel akan Allah yang bekerja di tengah-tengah perjuangan bangsa itu dan menjadi bangsa yang dikasihi dan percaya oleh Allah untuk menampilkan nilai-nilai iman dalam situasi apapun. Kisah Yusuf mengungkapkan bahwa lewat jatuh bangun, kegagalan, keberhasilan, suka dan duka, Allah mengarahkan jalan peristiwa kehidupan sehingga akhirnya janjinya terpenuhi. Allah yang mengatasi segala hambatan, entah itu puasa raja, halangan tetangga, bangsa, kekuatan alam ataupun kegagalan pribadi. Saya akan lanjut tentang keluaran dari Mesir, awal pembebasan dan pembangunan bangsa. Yang pertama, keluaran. Kitab Keluaran merupakan pangkal tolak sejarah, iman, dan bangsa Israel yang sesungguhnya. Keluaran dari Mesir erat hubungannya dengan kisah pengembaraan di padang gurun, perjanjian, dan perebutan tanah terjanji iman. Nah, yang pertama ada peran keluaran dalam perjanjian lama. Keluaran mempunyai hubungan erat dengan kisah leluhur. Keluaran juga mempunyai hubungan erat dengan imamat berisi peraturan-peraturan hidup keagamaan. Kemudian juga dengan bilangan yang berisi dengan statistik bangsa beserta sejarah menjelang memasuki tanah terjanji. Tentu saja juga erat sekali hubungannya dengan ulangan yang memuat hukum-hukum berbangsa dan bernegara. Keluaran bersama dengan semua kitab itu dapat disebut dalam satu kesatuan, yakni Taurat Musa. Dan Keluaran juga mempunyai hubungan erat dengan refleksi sejarah Israel lainnya, karena merupakan landasan sejarah itu. Yang kedua, Mesir pada zaman Keluaran. Nah, di sini ada terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, firman Akhenaton dan monoteisme. Yang kedua, surat-surat amanah. Yang ketiga, Israel pada masa Keluaran di Mesir. Dan yang poin ketiga adalah bagaimana membaca Keluaran. Seluruh Keluaran merupakan kenangan penuh syukur atas karya Allah dalam sejarah bangsa. Keluaran bagi kita sekarang bisa berarti karena menunjuk bagaimana Allah mengusahakan pembebasan dari perbudakan dosa. Nah, ada pemikiran teologis. Yang pertama, tentang Musa dan perjuangan pembebasan. Yang kedua, bekerja bersama Allah. Yang ketiga, kisah penyebaran yang mengagumkan. Yang keempat, Kidung Kemenangan. Yang kelima, perjalanan di Padang. Dan yang keenam, pengalaman Sinai. Kita lanjut tentang perjanjian dengan Allah dan perjalanan ke Kanaan. Dalam kitab Imamat. Kitab Imamat berisi tentang suatu aturan yang menampilkan praktik kehidupan bangsa yang amat rinci. Hukum tidak mencerminkan masa mereka tinggal di padang gurun, melainkan mencerminkan kehidupan ibadat teratur di Yerusalem dan Kinasa. Hukum itu mengatur perilaku iman dan kaum Lewi yang melayani ibadat Kinisa dengan amat baik. Kitab sendiri merupakan campuran antara cerita dan hukum. Kita dapat dirumuskan dalam skema. Kitab Bilangan. Bilangan diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu arithmoi yang menunjukkan adanya susunan pada bilangan 1. Susunan bilangan menandakan perubahan hukum dalam imamat. Ada hubungan dan kesinambungan dengan perhatian yang muncul dalam imamat dan cara mengulangi peraturan
tentang para Lewi, kurban, hari raya, dan Nasar. Selanjutnya Kitab Ulangan. Kitab Ulangan adalah buku terakhir dari rangkaian Pentateuk yang ditulis sebagai khotbah dan peringatan terakhir Musa bagi umatnya. Ada 3 bagian Kitab Ulangan, yaitu yang pertama, unsur dasar ulangan. Susunan ulangan mencerminkan suatu khotbah dan peringatan, pengantar umum, pengantar khusus pada peraturan, dan peraturan khotbah terakhir. Yang kedua, tempat ibadah di tanah terjanji. Salah satu segi penting dalam teologi ulangan adalah tempat ibadat. Dan yang ketiga, penulis ulangan. Ulangan merupakan kitab yang kaya akan petunjuk mengenai rumusan hukum kuno dari Keluaran maupun apa yang sedang berjalan dalam sejarah bangsa terpilih di kemudian hari. Terima kasih. Shalom.